Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan ke-6 akan melaksanakan demonstrasi konseptual praktek coaching melalui alur Tirta, di mana saya sebagai Musa Setiawan akan memerankan sebagai coach, dan sebelah kanan saya Risna dari SMP 10 Banjarbaru berperan sebagai coach. Dan sebelah kiri saya Siti Saidah dari SMP Plus Putra Madinatul Ilmi berperan sebagai observer. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak Zaid, Ibu Risna. Selamat sore Ibu Siti Saidah. Bagaimana kabarnya terus Pak Zaid nih? Alhamdulillah luar biasa Bu untuk persiapan kegiatan sehari ini Bu. Nah, perasaan Pak Zaid dulu nih, gimana perasaannya? Hari ini perasaan saya luar biasa Bu, karena hari ini kita akan praktek coach dan coaching Ibu Risna. Hari ini jadi persiapan saya Bu sudah mempersiapkan 3 kompetensi yang luar biasa. Yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang bobot dan sesuai dengan alur kita yang sudah saya persiapkan. Berarti sudah luar biasa sekali ini untuk kompetensi yang akan dicapai di sini. Pak Zaid sudah mempersiapkannya melalui alur kita, kemudian juga sudah mempersiapkan 3 kompetensi inti yang akan ditekankan ketika Pak Zaid akan menjadi coach. Nah, ini mungkin saya sekadar mengingatkan di mana ketika 3 kompetensi inti itu harus mendengarkan dengan penuh, kemudian tadi kata Pak Zaid mendengarkan dengan aktif ya, di mana kita harus mendengarkan dengan rasa ya Pak. Mungkin Bapak persiapannya di sana sudah siap juga nih Pak untuk mendengarkan dengan rasa dan persiapan pertanyaannya bagaimana juga Pak? Pertanyaan juga sesuai alur Krista yang berbobot, jadi nanti dalam coach nanti insya Allah akan bisa menggali apa yang diinginkan oleh coachnya. Wah, luar biasa sekali Pak. Sudah siap ya Pak untuk dimulai sebagai coach? Ya. Silahkan dimulai Pak. Baik, selamat sore Ibu Risna, apa kabar? Baik Pak Jaid, selamat sore. Gimana sehatnya kan? Yang sehat Pak, cuma agak kelihatan pusingnya kan Pak Jaid. Oh iya, saya maklum karena Ibu Risna ini punya jabatan yang luar biasa. Yang pertama adalah sebagai wakil kepala sekolah kurikulum, terus yang kedua Bu Risna ini sebagai calon guru penggerak ya Bu. Terus beberapa kegiatan di luar sekolah yaitu dinas, yaitu panggilan untuk kegiatan gitu, persiapan kurikulum merdeka itu luar biasa. Jadi hari ini Ibu siap untuk melaksanakan coach dan sebagai coach hari ini? Iya. Oke, silakan. Ini loh Pak Jaid, di sini sebenarnya bukan masalah ini, cuma ada kegalauan. Oh gitu ya, galau. Ini galau ini masalah pribadi atau masalah Pekerjaan. kantor Ibu? Oh, pekerjaan. Oke, Bu. Di sini lah Pak, seperti Pak Jaid tadi katakan, ya sangat terlihat saya agak kebingungan dengan berbagai aktivitas yang ada. Mungkin sudah di manajemen waktunya dengan sedemikian rupa, namanya kita bekerja dengan orang banyak. Kadang yang kita sudah rencanakan Pak Jaid ternyata tidak berjalan sesuai yang kita inginkan. Oh iya. Akhirnya ada beberapa pekerjaan sebenarnya sih Pak Jaid yang harusnya ini selesainya hari ini, ada yang selesainya besok, sudah diatur sedemikian rupa. Itu seperti saya katakan tadi, karena kita bekerja dengan orang banyak, dan apabila ada yang tidak menyelesaikan, otomatis akan mengganggu pekerjaan kita yang lain. Nah, iya. Nah, kebetulan juga kan walaupun itu hanya tugas tambahan lokasi, tapi kan saya juga punya tugas pokok, yaitu mengajar saja. Betul Ibu. Nah ini ya, juga saya harus menyiapkan rencana pembelajaran supaya anak saya kan dapat memperoleh hasil belajarnya yang maksimal. Nah, satu dari berbagai banyak kegiatan ini Pak Jaid, yang membuat saya galau ini adalah saya diminta sebagai guru apa ya Is ya? Guru ini Pak Jaid yang untuk orang penelitian. Tampil sebagai guru eksperimen. Nah, jadi diminta oleh ada dosen dari Universitas Lambung Mangkurat, ya jurusan IPS, dan sesuai jurusan
urusan saya, beliau pengen saya salah satu guru yang di Banjarbaru mewakili untuk diobservasi. Oh gitu. Ya. Nah kebetulan saya juga nggak enak nih Pak Jaya, sudah beberapa kali mau mundur waktu, padahal harusnya kan minggu kemarin. Ternyata ada beberapa kegiatan dadakan, mau tidak mau saya juga akhirnya mengcancel. Nah ternyata kan ini waktunya sangat mepet, tinggal 3 hari lagi kan kita kegiatan ujian akhir semester nih Pak Jahit. Nah yang jadi masalahnya lagi Pak Jahit, ini ternyata yang diteliti itu anak kelas 8. Nah sedangkan saya kelas 9. Kebetulan permintaannya kan saya. Nah yang dengan waktu yang sesingkat ini saya akhirnya harus minta ngajar di kelas 8 yang saya sendiri tidak ngajar. Nah akhirnya saya persiapan dari LPP-nya saya sudah nggak pernah ngajar di kelas 8 ya punya gitu. Yang kedua lagi saya harus mencari chemistry-nya supaya ada rasa dengan anak yang belum pernah saya ajarkan. Ya dalam waktu yang 3 hari seperti ini saya antara galau yakin mampu bisa melaksanakan atau tidak. Gitu ya. Iya. Akhirnya saya pusing sendiri Pak Jahit. Mau mundur nggak mungkin, kasihan. Iya betul. Mau saya lanjut, saya antara siap tidak siap. Seperti itu. Nah, kira-kira menurut Pak Jahit nih, bagaimana saya ambil atau gimana nih Pak Jahit? Saya benar-benar pusing ini seperti ini. Sekarang ini ya, saya bertanya ke Bu Risna yang sedang menghadapi kebimbangan ya. Sebenarnya pertemuan itu, rencana pertemuan ini Bu, apa yang Ibu rencanakan? Rencananya saya sih yaitu tadi saya minta ada, mudah-mudahan Pak Jahit ada memberikan masukan, mungkin ada memberikan pencerahan lah, kira-kira untuk kegiatan nanti saya open class ini kira-kira saya sanggup apa tidak, seperti itu loh Pak Jahit. Saya sendiri galau nih Pak Jahit di situ, seperti itu Pak. Waktu yang pendek seperti itu tadi. Waktu rencanakan open class itu tujuannya itu apa Bu? Untuk membantu mereka mendapatkan hasil terhadap anak saya. Saya dimintakan mengajar di kelas seperti itu. Gitu ya. Terus untuk persiapan itu Ibu kan tadi merasa bimbang karena Ibu tidak mengajar di kelas 8. Terus ini Ibu yang saya tanyakan, untuk ukuran keberhasilan Ibu dalam rencana pendampingan observasi di kelas 8 penelitian dari kesimpulan nanti Ibu, itu tingkat keberhasilannya Ibu ukur dari mana? Nah harusnya kan ada keberhasilannya diukur itu dengan adanya LPP, harusnya perencanaan, itu harusnya kemungkinan saya minimal 75 lah, ada gitu. Seperti itu, ada hasilnya. Karena saya nggak berani terlalu tinggi dengan situasi yang seperti ini ya Pak Jahit. Sekarang ini Bu, kesimpulannya Ibu itu berarti dalam kebimbangan itu Ibu tetap ingin melaksanakan pendampingan penelitian ini ya Bu? Iya, saya sangat ingin melakukan open class ini. Terus Ibu, dari skala 1 sampai 10 kalau posisi Ibu ini dalam pendampingan ini, Ibu posisinya di nomor berapa? Nomor antara 7 ke 8 lah Pak Jahit. 7 sampai 8 buah. Biasa itu Bu, kalau 7 8 tapi sebenarnya tidak ada permasalahan itu Ibu. Nah ini Bu, terus Ibu sendiri kan mempunyai kekuatan apa dalam pendampingan nanti? Nah, kekuatan saya ya itu tadi Pak, saya gimana ya? Ya pertama rasa ada PD saja, yang kedua saya ada merasa antara yakin tidaknya, kemudian yang ketiga tadi saya minta bantuan Ibu Bibi membuatkan MPP karena saya kan nggak sempat tuh buat MPP-nya, minta lah. Kemudian saya juga mau berdiskusi dengan Ibu Dewi dan Ibu Laili. Ya,
ya supaya bagaimana masukan mereka seperti itu sih Pak rencananya. Betul, betul. Terus kemungkinan apa yang bisa Ibu ambil dalam pendampingan ini Ibu? Kemungkinannya apa ya, yang jelas Pak tadi menambah saya ingin menambah wawasan kemampuan saya dengan hasil observasi orang, Iya. apalagi ini dari universitas, mungkin akan menambah pengetahuan atau wawasan saya, apa yang kurang dari saya untuk mereka observasi lah untuk ditambah, termasuk walaupun mereka yang diobservasikan anak kami itu, tapi kan juga itu suatu penghargaan buat saya gitu. Kira-kira dalam berjalan pendampingan ini Bu, kira ada hambatan atau rintangan yang akan dihadapi Ibu selama pendampingan itu enggak? Nah, hambatan tadi itu Pak, seperti saya katakan pertama waktu. Yang ya. kedua Iya. karena saya tidak mengajar di situ tadi. Enggak ngajar di kelas 8 ya? Ngajar di kelas 8 tadi Pak. Nah, jadi kan ketiga rasa kemisterinya sama anak tadi, iya. rasa apa ya, hubungan. Iya, karena Keterkaitan. belum pernah bertemu dengan anak Nah, ya Iya, seperti itu iya. Pak. Jadi itu yang jadi permasalahan saya. Kira-kira Bu Isna dalam hambatan dan rintangan tadi sudah dapat solusinya belum? Antara dapat dan tidak sih Pak, tapi Kira-kira solusinya gimana? kalau menurut Untuk saya menghadapi seperti hambatan ini tadi. ya, menurut saya rencananya saya mau mengajak Ibu Dewi sama Ibu Wiwi Oh, iya? berdiskusi masalah RPP yang di Oh, kelas berarti 8. kolaborasi ya, Bu, ya? Iya, kolaborasi kan mereka yang lebih tahu tuh di kelas 8 seperti apa. Kemudian rencananya juga saya mau mintanya di kelas 8C. Nah, saya juga minta bantuan wali kelasnya, anak-anaknya seperti apa, Iya. minta foto anaknya, kemudian menanyakan perilaku anaknya yang si A, si B ini seperti apa, supaya saya sedikit ada pengetahuan tentang gaya belajar anak tersebut. Seperti itu sih. Terus dalam persiapan itu pendampingan di kelas 8 nanti, rencana aksi Ibu itu sudah dipersiapkan sampai di mana aja? Rencananya nih baru yaitu tadi Pak, kalau RPP satunya disediakan dari mereka, kalau yang RPP yang kedua rencananya sudah ada sih diberi Ibu Dewi ya, Ibu Wiwi untuk dipelajari. Nah, jadi kalau saya nggak sempat buat juga saya dari mereka, cuma karena buatan punya orang saya ada ketidakpedean gitu sebenarnya. Ya kan kita RPP biasanya kita yang membuat, ini kan dua-duanya saya marahin punya orang. Oh gitu. Gitu. Nah jadi saya ya salah satunya bertanya dari RPP itu rencananya mau seperti apa supaya saya ada gambaran di kelas seperti apa. Terus itu sih Pak. Dari rencana persiapan dari RPP, terus dari anak dan dari teman kolaborasi, kira-kira prioritasnya yang Ibu dahulukan yang mana? Kayaknya berdiskusi dulu sih Pak. Diskusi ya? Iya, diskusi dulu dengan teman, kemudian nanti habis berdiskusi menemukan hasil-hasil apa yang nanti dari mereka yang saya perlukan, lalu saya mungkin menghubungi ibunya dari mana gitu. Ya. Terus setelah diskusi, strateginya untuk menyatukan dari setelah diskusi dan menjalankan implementasinya di kelas, bagaimana strateginya? Strateginya ya itu sih Pak, nanti rencananya saya akan mengajak teman-teman saya dari yang IPS tadi ikut juga di dalam pembelajaran. Kemudian rencananya tadi saya besoknya habis diskusi nih ya saya, besoknya lagi saya akan menghubungi mungkin jadilah Gitu ya. Ya memberikan juga masukan ke dalam biar ya apa yang saya nanti belajar di situ lebih banyak yang memberikan masukan. Dari jangka waktu Bu, dari awal sampai hingga implementasi atau di lapangannya itu butuhkan waktu berapa lama Bu? Nah, karena waktunya 3 hari, 3 saya hari ya Bu? iya, Oh, jadi iya, saya iya. harus siap paling tidak itu 2 hari Pak, harus siap. Jadi rencananya ya besok mau berdiskusi,
kemudian menyiapkan KTP, kemudian data-data anak yang saya perlukan tadi, kemudian baru besoknya rencananya mau mempersiapkan di kelasnya seperti apa. Dengan waktu yang singkat 3 hari Bu, itu bagaimana sih Bu ukuran keberhasilannya Bu? Karena waktunya cukup singkat ya, 3 hari ya Bu. Iya, Jadi tingkat ukuran Bapak Ibu mengambil tingkat indikator keberhasilan dari mana itu? indikatornya tadi ya itu tadi Pak, dari nanti saat saya menyampaikan di open class itu, kemudian nanti anak-anak itu antusias, kemudian sudah sesuai dengan perencanaan yang di rencana pembelajaran tadi, ya berarti saya sudah berhasil seperti itu sih. Iya. Selama persiapan dan lain pasti tentu ada hambatan Ibu, lah. Iya. Nah, hambatan-hambatan ini Bu, bagaimana cara Ibu mengatasinya? Itu tadi Pak, karena hambatan ini kan sebenarnya satu waktu, yang kedua saya tidak mengajar di kelas itu. Jadi tadi hambatan tadi saya mengatasinya itu tadi saya bertanya dengan wali kelasnya mengenai data anak, kemudian bertanya, kemudian berdiskusi dengan guru-guru yang di kelas 8, seperti apa pembelajaran atau rencana pembelajarannya, materinya seperti apa. Terus dalam rencana kita ini komitmen Ibu Risna sampai di mana? Komitmen saya berharap dengan adanya open class ini, ya saya berharap sekali ini bisa jalan Pak, dan jangan sampai gagal seperti itu sih Pak. Makanya seperti itu. Jadi Ibu Risna sudah punya komitmen seperti itu sampai ingin gagal kegiatan pendamping kelas 8 ini. Terus berarti Ibu Risna tidak harus sendiri, tapi Ibu Risna harus melibatkan siapa saja dalam rencana kegiatan ini. Rencananya sih akan melibatkan tadi yaitu Ibu Wiwi sama Ibu Dewi, Ibu Aili dari kelas 7 sama Pak Yadi. Mungkin nanti menjadi kameramennya supaya saya punya dokumentasi lah apa kekurangan-kekurangan nanti yang akan diperbaiki. Seperti itu sih Pak. Oke Bu Risna, dari tindak lanjut coaching hari ini Bu lah, kira-kira posisi Ibu ke depannya mau kemana ini? Dari sisi pertemuan hari ini. Dari sisi pertemuan ini rencananya saya ingin kegiatan pembelajaran ini ya di kelas ini open kelasnya terjadi sesuai rencana saya. Seperti itu Pak. Oke Bu Risna, sebenarnya Bu Risna tadi sudah luar biasa, sudah bisa menemukan solusinya sendiri. Dengan Ibu Risna tadi ada berbagai permasalahan, tapi luar biasa Ibu Risna sudah menemukan solusi sendiri, sehingga saya rasa tidak ada hambatan. Seperti ya Ibu Risna bisa berkolaborasi dengan teman-teman ini, Bapak Ibu guru yang hebat di situ, dan bisa menampilkan perform yang baik di kelas 8 saat penelitian nanti. Kira-kira begitu Ibu Risna? Maunya seperti itu Pak. Iya. Mudah-mudahan nanti pada saat 3 hari ke depan saat pendampingan penelitian di kelas 8 sukses. Amin. Dan mudah nanti kira-kira selesai coaching hari ini, kira-kira kita ada pertemuan coaching berikutnya enggak Bu? Mungkin ada Pak, kita lihat dulu habis open class, nanti mungkin kita akan lanjutkan gimana hasilnya saat saya habis open class. Ya. Selamat dan sukses Ibu Risna. Ya, dan makasih. nanti kita ketemu dalam coaching berikutnya. Setelah selesai 3 hari ke depan Ibu Risna menjalankan pendampingan di kelas 8. Saya juga terima kasih nih kepada Pak Jaid membantu saya untuk sedikit mengurangi rasa galau saya untuk persiapan nanti. Ya terima kasih sekali bantuannya. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan kegiatan open class dengan baik. Terima kasih. Oke Bu Risna, selamat siang. Kita ketemu 4 hari ke depan setelah siap pendampingan ya. Ya, makasih dulu Pak Jaid. Selamat siang. Selamat siang. Tunggu sebentar. Oh iya. Luar biasa sekali Pak Zaid. Tadi sudah selesai ya Pak Zaid melaksanakan kegiatan coachingnya selaku coach. Sebelum saya sampaikan apa yang sudah saya amati ya Pak ya,
saya mau tanyakan dulu nih gimana Bapak perasaannya kok nggih. Untuk praktek sebagai coach tadi saya sudah berusaha menjalankan alur tirta ya pula sesuai dengan prosedur yang sudah kita pelajari sebelumnya. Mudahan pada saat sebagai coach dan ibu sebagai coach, saya bisa menggali atau menggiring ke arah solusi yang ibu saya inginkan. Luar biasa sekali Pak Zaid. Tadi saya catat juga Pak Zaid sudah menjalankan alur tirta dengan luar biasa, menggali dari voucher juga sangat luar biasa. Mungkin sedikit ya Pak, ya mungkin nantinya yang perlu ditingkatkan ketika ada kegiatan setelah voucher berbicara mungkin ada juga sedikit dulu Pak, kayak ya mungkin seperti itu Pak. Baik, Bu. Baru dilanjutkan sama pertanyaan, mungkin bisa seperti itu Pak. Oke, Bu. Iya, atau juga mungkin tadi apresiasinya ya, oh sudah bagus, mungkin yang seperti intinya tuh bisa diselipkan Pak. Siap, Bu. Iya. Dan luar biasa sekali Pak Zaid tadi sudah mencatat juga kata-kata kuncinya. Saya luar biasa apresiasi gitu Pak. Iya, dari Pak Zaid ada lagi nantinya yang mau dikembangkan selain mungkin dari observasi saya Pak ya. Iya, yang jelas itu nanti ke depan kalau kita implementasikan sebagai coach lagi, insya Allah apa yang jadi masukan Ibu Siti Saidah hari ini akan kita praktekkan kembali. Karena praktek hari ini tidak akan berhenti di sini, tapi akan berkelanjutan terus dan terus. Baik, luar biasa sekali. Mungkin untuk kegiatan coaching kali ini kita tutup sama-sama lagi. Terima kasih. Praktek pada sore hari ini kami bertiga, saya Muhammad Zaid Setiawan sebagai coach dan Ibu Risna sebagai coach dan saya sebagai observer. Selamat ketemu di kesempatan berikutnya. Ini tadi kedengaran. Kita ingat